warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan ataupun malam, kapanpun dan dimanapun Anda menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah sintaksis bersama saya, Penny Puspitasari, sebagai pengampu mata kuliah ini. Nah, sintaksis, kira-kira apa sih sintaksis itu? Nah, kalau Anda sudah pernah menempuh mata kuliah linguistik umum, fonologi, morfologi, dan lain-lainnya ya, ini nanti Anda tidak akan kesulitan untuk mempelajari sintaksis. Nah, tujuan perkuliahan dari mata kuliah ini adalah selesai mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sintaksis bahasa Indonesia ya, karena kita adalah jurusan bahasa Indonesia. Selain itu juga diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sintaksis bahasa Indonesia dalam pemakaian sehari-hari ya. Jadi kontekstual teman-teman. Dan juga sebagai bekal dalam mengajarkan kebahasaan di sekolah, baik sekolah lanjutan tingkat pertama maupun tingkat atas, karena nanti teman-teman di sini akan menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, jadi sintaksis ini sangat penting ya sebagai bekal Anda menjadi guru bahasa Indonesia. Adapun untuk rancangan perkuliahan semester seperti biasanya kita ada 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS ya. Nah, adapun nanti untuk metode perkuliahannya kita gunakan diskusi interaktif ya. Ada presentasi, kemudian kita lanjutkan untuk diskusinya di WA group begitu ya teman-teman ya, atau mungkin memakai platform yang lain ya. Nah, nanti Anda bisa baca ya untuk rancangan perkuliahan semester kita. Materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, nah ini masih rancangan perkuliahan semester. Nah, untuk daftar rujukan ini saya cantumkan beberapa daftar rujukan yang terkait dengan sintaksis ya. Anda boleh menambahkan daftar rujukan dari manapun selain ini ya teman-teman ya. Boleh dari jurnal, boleh dari buku-buku yang lain ya. Bebas. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Untuk komitmen perkuliahan, tugas wajib diserahkan tepat waktu. Tidak ada toleransi keterlambatan ya teman-teman. Jadi tidak ada, Bu saya tidak ada internet kemarin, kehabisan kuota, masa sih buka-buka IG terus nih ya, atau YouTube terus ya paling ya. Oke, kemudian kejujuran nomor 1, copy paste dianggap tidak mengerjakan tugas ya, karena saya punya ini ya, aplikasi untuk mengecek plagiarisme ya, semacam Turnitin seperti itu ya. Jadi Anda tidak diperkenankan untuk mengcopy paste tugas, baik itu dari internet ataupun dari temannya. Nah, kalau ketahuan copy paste, langsung saya anggap mempunyai nilai 0 gitu ya. Nah, mahasiswa yang tidak hadir ketika jam perkuliahan, ketika jam diskusi ya, wajib memberikan surat izin atau keterangan, kalau tidak dianggap alpa. Nah, begitu juga sebaliknya, jika dosen tidak hadir atau mengganti jam perkuliahan atau mengganti jam diskusi, saya akan memberikan konfirmasi pada ketua kelas ya. Nah, kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 80% untuk dapat mengikuti ujian dan atau lulus ya. Jadi kalau sering nggak masuk, otomatis tidak bisa ikut ujian dan tidak lulus. Oke. Nah, ini untuk teknik perkuliahan teman-teman, karena kita mata kuliah ini berbasis project based learning ya, artinya teman-teman ini berbasis pada proyek begitu ya. Jadi tidak semata-mata dari saya begitu ya materinya. Jadi Anda harus proaktif ya di sini, berkelompok, kemudian nanti ada materi yang harus Anda presentasikan, kemudian ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, dan untuk feedbacknya akan saya berikan di WA group ya. Untuk
justifikasi dan feedback dari tugas-tugas yang telah Anda kerjakan. Jadi nanti kita membuat WA group, kemudian ketua kelas membantu untuk membagi menjadi 11 kelompok ya. Masing-masing kelompok wajib mempresentasikan materi dalam bentuk PPT atau video seperti yang saya buat ini dan diunggah di grup. Boleh videonya, boleh linknya jika Anda mengunggahnya di YouTube dan semacamnya ya. Kemudian presentasi dan diskusi dilakukan setiap pertemuan sesuai jadwal perkuliahan. Nah, jadi nanti kita bisa tanya jawab di sana. Materinya sesuai dengan yang tertera di RPS yang telah ada di slide sebelumnya. Oke, kita masuk ke pengantar ya teman-teman ya. Nah, jadi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Ruang lingkup sintaksis. Sintaksis ini merupakan cabang dari ilmu linguistik ya teman-teman, yang membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat beserta seluk-beluknya. Nah, ini ada di SMA pasti sudah ini ya, sudah akrab sekali ya dengan istilah frasa, klausa, frasa atau frase ya, klausa, kemudian kalimat ya, ini tidak asing ya dari materi-materi yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya ya. Jadi ruang lingkup sintaksis ada 3 yang paling utama, yakni frasa, kalimat, dan klausa. Apa sajakah ini? Nanti akan kita kupas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, kedudukan ilmu sintaksis. Sintaksis ini masuk dalam ilmu linguistik. Linguistik ada apa saja? Ada fonologi, ada tata bahasa, dan ada semantik secara umum. Nah, tata bahasa sendiri terbagi menjadi 2, yakni morfologi dan sintaksis. Mungkin linguistik umum, fonologi, semantik, morfologi sudah pernah Anda pelajari ya di semester sebelumnya ya. Oke. Nah, jadi sintaksis tadi fokusnya adalah di seluk-beluk frase, kalimat, dan klausa. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, maka Anda harus bisa membedakan terlebih dahulu ya fungsi atau jabatan dalam kalimat. Fungsi atau jabatan dalam kalimat itu ada 5 teman-teman, yakni subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, untuk detailnya ini sudah saya paparkan di sini. Subjek, ciri-ciri subjek itu apa saja, kemudian contoh subjek itu apa saja. Nah, ini sudah ada ya di keterangan di slide saya ya. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk diskusinya kita bisa lanjutkan di kolom chat ya. Kemudian Oke, ada fungsi kalimat, ada 5 tadi. Ini ada rinciannya ya. Jadi predikat, ciri-ciri dari predikat itu apa, kemudian contohnya seperti apa, lalu kemudian objek. Nah, objek itu seperti apa, ciri-cirinya, contohnya seperti apa. Yang biasanya agak ini ya, agak rancu itu membedakan antara objek dengan pelengkap ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya, objek itu seperti apa yang membedakannya dengan pelengkap, contohnya seperti apa, begitu ya. Ini di slide-slide ini sudah saya tuliskan ya. Nanti jika ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup ya teman-teman. Oke. Nah, di sini juga ada latihan ya. Buatlah sebuah contoh kalimat, kemudian langsung kita analisis berdasarkan jabatan atau fungsinya. Nah, kenapa sih ini sangat penting untuk mengetahui fungsi atau jabatan kalimat? Ini adalah dasar ya teman-teman ya untuk menguasai ilmu sintaksis. Kemudian nanti kita lebih lanjut ini frasa atau frasa ya, frasa itu apa, kemudian contohnya seperti apa. Ini juga bisa Anda baca, kemudian kita lanjutkan di WA group ya untuk diskusinya. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, Anda boleh mengechat saya secara pribadi atau mengirim email atau ketika jam diskusi sesuai jadwal perkuliahan. Oke, ya terima kasih teman-teman. Ini adalah pembukaan ya dari mata kuliah kita. Semoga ini menjadi awal yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di WA Group.